dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 biliar. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya bersama Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua LPS, Pak Menteri Keuangan, dan Ketua OJK. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61. Dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 biliar, kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Kemudian kredit growth di 9,49%, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55%. Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow, dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerjasama antara BI dan Menteri Keuangan, sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow. Dan selanjutnya terkait dengan rupiah, Bapak Presiden menanyakan, nanti dijelaskan oleh Pak Gubernur, terutama juga terkait dengan diperdagangkannya mata uang Indonesia secara forward di beberapa negara. Silakan Sari. Yang terakhir terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Baik, cukup. Ada pertanyaan?
Nanti sesudah mateng nanti kita umumkan. Lagi digoreng dulu. Cukup ya? Jadi angka-angka yang saya sebut waktu itu dengan asumsi $100 per barel itu sudah memasukkan asumsi nilai tukar yang tidak jauh dari sekarang. Jadi angkanya nggak berubah, jadi fiskal tetap aman, sudah kita perhitungkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya bersama Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua LPS, Pak Menteri Keuangan, dan Ketua OJK. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%, kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%, kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu, di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9%, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 bilion. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Kemudian kredit growth di 9,49%, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55%. Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow, dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerjasama antara BI dan Menteri Keuangan, sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow. Dan selanjutnya terkait dengan rupiah, Bapak Presiden menanyakan, nanti dijelaskan oleh Pak Gubernur, terutama juga terkait dengan diperdagangkannya mata uang Indonesia secara forward di beberapa negara. Silakan Sari. Yang terakhir terkait dengan regulasi
devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Nanti sesudah matang nanti kita umumkan. Lagi digoreng dulu. Cukup ya? Jadi angka-angka yang saya sebut waktu itu dengan asumsi $100 per barel itu sudah memasukkan asumsi nilai tukar yang tidak jauh dari sekarang. Jadi angkanya nggak berubah, jadi fiskal tetap aman, sudah kita perhitungkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.